Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas soal UTS untuk Matematika Dasar Fakultas Teknologi Pertanian pada tahun 2016. Jadi soal yang sudah beberapa tahun yang lalu. Harapannya dengan pembahasan ini mahasiswa dapat belajar dan juga dapat mengetahui bagaimana cara menjawabnya. Oke, langsung saja ke soalnya. Nah, untuk perintah umumnya, jadi soal ini terdiri dari 2 lembar, kerjakan dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Diperhatikan ya, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Dan kerjakan terlebih dahulu soal yang menurut Anda lebih mudah. Kita start dari nomor 1, bobotnya 20 poin. Ada 2, A dan B. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ini yang pertama. Oke, langsung saja. Jadi kita punya 2x plus 1 dibagi 1 dikurang 2x kurang dari sama dengan x. Oke ya. Berarti kalau kedua ruas dikurang dengan x, nih kan. Jadi kedua ruas dikurang dengan x kita peroleh seperti ini, dan selanjutnya di sini diapakan? Disamakan penyebut. Jadi masing-masing ruas di bagian ini dikalikan dengan 1 dikurang 2x, bagian pembilang dan penyebut. Jadi diperoleh x dikurang 2x kuadrat dibagi 1 dikurang 2x. Jadi ketika sudah dikurangkan, kita peroleh ini. 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 dibagi 1 min 2x itu kurang dari sama dengan 0. Nah, kita cek pembilang dan penyebutnya kapan dia positif, kapan dia negatif, dan kapan 0. Oke, untuk bagian pembilang, kita cek dulu diskriminannya. Kenapa? Karena itu akan menentukan ada berapa banyak akarnya. Jadi diskriminan, kalau misalkan kita punya di sini ax kuadrat ditambah bx plus c, berarti kan diskriminannya apa? B kuadrat dikurang 4AC, dan ini yang kita cek di sini. Jadi 1 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikali 1 itu negatif. Artinya apa? Dia tidak punya akar. Jadi kalau dilihat dari bentuknya, dia tidak akan memotong sumbu X. Berarti posisinya apa? Dia semuanya kalau digambar ya. Ini ada sumbu X-nya di sini. Posisinya dia nanti semuanya akan di atasnya. Jadi kesimpulannya adalah 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 itu selalu positif. Jadi tetap harus dijelaskan kenapa di sini harus positif. Terus selanjutnya untuk yang di bagian penyebut kita punya 1 dikurang 2x sama dengan 0, x-nya sama dengan setengah. Nah, untuk x yang lebih dari setengah bisa dicek ya di sini ya. Kalau dia lebih dari setengah, contohnya misalkan 1, berarti kan 1 dikurang 2 itu negatif. Berarti kan di sebelah sini semuanya negatif. Kita punya di sini positif, selalu positif. Yang di bawah itu bisa negatif. Nah, kapan negatifnya? Ketika dia lebih dari setengah. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya ini. Semua x bilangan real, di mana x-nya lebih dari setengah. Oke, sederhana. Untuk yang nomor 2 soalnya, jadi di sini kita punya nilai mutlak 1 per x dikurang 3 lebih dari 6. Sebagaimana cara menghitungnya? Karena kita punya nilai mutlak lebih dari sesuatu, itu artinya apa? Dia kurang dari negatif 6 atau lebih dari 6. Untuk yang kurang dari 6, di sini ya, untuk yang kurang dari 6, negatif 6 maksudnya, kita peroleh apa di sini? Jadi 1 per x itu kurang dari negatif 3. Nah, untuk pertidaksamaan seperti ini kita harus hati-hati. Karena ketika kita mengalihkan sesuatu, kalau dia positif, tandanya tetap. Jadi pertidaksamaannya tetap. Tapi kalau dia negatif, arahnya nanti berubah. Jadi saya pecah jadi 2 kasus. Pertama, kalau dia tidak negatif, berarti masing-masing ketika dikalikan x, ya kan? Ini masing-masing dikalikan x, yang kiri x-nya tidak ada, yang kanan jadi ada x-nya.
Terus yang masing-masing ruas dibagi dengan negatif 3, makanya di sini tandanya dia berubah. Oke ya. Jadi diperoleh X kurang dari negatif 1/3. Untuk yang X-nya negatif diperoleh dengan cara yang sama, X-nya lebih dari negatif 1/3. Padahal kalau kita lihat dari sini, dia kurang dari negatif 1/3, lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini tidak ada yang memenuhi atau himpunan kosong yang memenuhi. Kalau di sini diperoleh apa kesimpulannya? Dia lebih dari negatif 1/3 kurang dari 0. Berarti kan diperoleh negatif 1/3 sampai 0. Oke ya. Untuk yang kasus satunya, 1/x dikurang 3 lebih dari 6. Terus penyederhanaan biasa, sama ya, dibagi 2 kasus. Terus dengan cara yang sama seperti tadi, dicek. Jadi di sini posisinya X kurang dari 1/9 sekaligus lebih dari sama dengan 0. Berarti ya semuanya dari 0, 0 juga masuk sampai 1/9. Nah yang ini X-nya negatif sekaligus lebih dari 1/9, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Nah himpunan penyelesaiannya gabungan dari semuanya. Oke, nomor 1 semoga cukup jelas, sederhana sekali. Kita lanjut ke nomor 2, bobot nilainya lebih besar, 30 poin. Diberikan fungsi bernilai real f dan g sebagai berikut, ini f, ini g-nya. Pertama, tentukan domain. Bagaimana cara menentukan domain? Nah, kalau dia akar, domainnya itu yang di dalam akarnya lebih dari sama dengan 0. Berarti kan 2x dikurang 1 lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? X-nya harus lebih dari sama dengan setengah. Terus yang G, karena kita punya pembagian, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Selanjutnya yang B, apakah G bundaran F ada? Dan tentukan G bundaran F. Tentu saja ada. Untuk yang domain di atas tadi dengan syarat-syarat tadi. Nah, G bundaran F berarti kita petakan menggunakan F dulu, baru dipetakan menggunakan G. Berarti kan ya di X-nya di sini diganti dengan yang di F. Berarti kita peroleh ini. Oke ya, sederhana ya. Selanjutnya yang C adalah tentukan G bundaran F dari 1. Berarti X yang di sini diganti dengan 1. Ya, sudah berarti jadi 1 per akar 2 kali 1 ditambah 1 dikurang 2. Jadi 1 per akar 3 dikurang 2. Nah ini kalau misalkan mau disederhanakan lagi juga bisa. Jadi ini 1 per akar 3 dikurang 2 dikalikan akar 3 ditambah 2 per akar 3 ditambah 2. Jadi dikalikan faktor sekawan itu juga boleh. Akar 3 ditambah 2, pembaginya berapa ini? 3 dikurang 4, berarti negatif 1 ya. Berarti ini jadi negatif akar 3 dikurang 2. Ini akan sama dengan yang ini. Oke. Terus yang poin D, inverse-nya. Inverse dari G. Berarti kita misalkan dulu Y sama dengan 1 per X min 2. Selanjutnya masing-masing ruas dikali X min 2, berarti kita peroleh XY dikurang 2Y sama dengan 1. Terus apakan? Dikumpulkan X-nya. Yang tidak ada X-nya di satu sisi yang lain. Diperoleh X sama dengan 1 ditambah 2Y per Y. Berarti inverse-nya kita peroleh ini. Ya, sederhana ya, nomor 2. Selanjutnya kita bergerak ke nomor 3. Sudah lumayan itu tadi kan. Berarti kita sudah memperoleh 20 plus 30, 50 poin. Sudah separuh jalan. Sebentar saja ya. Oke, 3. Kita start dari yang A. Tentukan nilai limit berikut jika ada tanpa menggunakan turunan. Jadi dibaca lagi ya sebelum mengerjakan. Jadi jangan sampai kalau ada aturan seperti ini jangan dilanggar. Oke, 3A. Limit X menuju tak hingga dari ini. Bagaimana cara mengerjakannya? 3A berarti ini kan.
Kita peroleh limit ini. Nah, dikalikan dengan ini. 1/x kuadrat dibagi 1/x kuadrat. Karena pada dasarnya ini itu sama dengan 1. Jadi tidak merubah apapun. Ketika masuk kita peroleh ini. Dan ketika x menuju tak hingga. Ini kan sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Berarti tinggal 1/2. Oke ya, sederhana ya. Untuk yang B, sini limit x mendekati 2 dari kiri 1 dikurang 2x dibagi 2x min 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya sudah, limit x mendekati 2 dari kiri, jadi perhatikan ini dari kiri. Ya kan, jadi x-nya itu selalu kurang dari 2 ya, karena dia dari kiri kan. Dari 1 dikurang 2x dibagi 2x plus 4. Jadi ketika dia mendekati 2, yang bagian pembilang jadi mendekati 1 dikurang 4. Ya kan? Pembaginya di sini karena dia dari kiri, berarti kan makin lama, bagaimana ini? Dia makin lama makin mendekati 4. Ya enggak? Jadi ini ada sedikit kesalahan. Oke ya. Jadi dia kurang dari 2, terus makin lama makin mendekat ke 2. Jadi bayangannya kalau misalkan di sini ada 2, x-nya itu makin lama makin mendekat ke sini kan. Berarti dia masih kurang dari 4, tapi sangat dekat ke 4. Berarti kan seolah-olah seperti ya seperti 0, tapi 0-nya di situ negatif. Jadi seperti misalkan negatif. Kalau misalkan kita masukkan di sini seperti misalkan x-nya kalau yang mendekati 2 ya. X-nya misalkan dimasukkan 1,9. Ya kan dia mendekati 2, dikalikan 2 di sini kan berarti dia jadi kan 2x dikurang 4 jadi berapa? Di sini kan jadi 3,8 dikurang 4 berarti kan jadi negatif 0,2. Nah, makin lama dia mendekati 2, dia juga makin lama di sini makin mendekati 0, tapi dia masih negatif karena tidak sama dengan 2. Jadi ini posisinya di sini negatif, tapi dia sangat kecil. Berarti bisa disimpulkan apa? Kalau dibagi dengan sesuatu yang mengecil dia makin besar. Dan di sini yang bagian pembilang itu negatif. Negatif bagi negatif positif. Jadi tak hingga. Seolah-olah ini seperti negatif 0 ya di situ ya. Oke ya. Seolah-olah dalam tanda kutip lah. Jadi ini hasilnya jadi tak hingga karena kita punya di sini negatif, ini juga negatif. Negatif bagi negatif jadi positif. Oke, sederhana ya, nomor 3. Jadi ada sedikit revisi tadi. Oke, selanjutnya yang C, limit ini ya, x menuju tak hingga dari akar x kuadrat ditambah 3x, ini dikurang x. Jadi bagaimana di sini? Ya dikalikan faktor sekawan. Jadi ini faktor sekawannya. Ini faktor sekawannya. Faktor sekawan itu ya persis seperti yang di bagian depan, tapi ini diganti jadi tambah. Nah, kenapa begitu? Karena kita punya, kalau kita punya A kurang B dikalikan A plus B, dia kan jadi A kuadrat dikurang B kuadrat, ya kan? Jadi intinya untuk menghilangkan akar di sini. Jadi kalau misalkan di sini ada bentuk akar, dikuadratkan jadi akarnya hilang. Nah, ini dikalikan faktor sekawan, berarti ini akarnya hilang, ini tinggal x kuadrat. Terus ini dikurangkan, tinggal 3x. Untuk yang bagian penyebut, nah kita keluarkan x-nya. Berarti ini sama-sama ada x, cancel. Tinggal 3 kan. Ketika x menuju tak hingga, di bagian ini, dia jadi 0. Berarti diperoleh berapa? 3 per akar 1 ditambah 1. Berarti 3 per 2. Sederhana ya. Tidak terlalu rumit. Oke, lanjut lagi. Yang bagian D, limit x mendekati 2 dari x kuadrat plus x dikurang 6 dibagi x kuadrat dikurang 2x.
Bagaimana caranya? Ini limitnya, ya kan? Nah, dari situ kalau atas difaktorkan jadi ini, dan kita punya penyebut juga difaktorkan seperti ini, sama-sama ada X dikurang 2. Berarti tinggal X plus 3 dibagi X, ketika X menuju 2, diperoleh dia 5/2 atau 2,5. Ya, sederhana ya. Sudah dapat nomor 3. Jadi 20 plus 30 plus 20. Sudah 70. Nah, sekarang lanjut nomor 4. Oke, ini kerjakan salah satu. Tapi di video kali ini saya ingin membahas dua-duanya supaya lebih clear saja bagaimana cara mengerjakannya. Oke, lanjut nomor 4 untuk yang A. Pertanyaannya adalah diberikan fungsi ini Gx, ya kan? Ini salah ketik ini. Seharusnya ini G kan. Karena fungsinya di sini G. Tentukan nilai K sehingga fungsinya kontinu di X sama dengan 0. Syarat fungsi kontinu, dia harus terdefinisi di titik itu dan limitnya ada. Selanjutnya nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya di titik itu. Oke, jadi pertama kita cari limitnya dulu. Nah, limitnya bagaimana? Cari dari kiri dari kanan. Oke ya. Kalau yang dari kiri, X menuju 0 dari kiri, berarti dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti pakainya yang atas. Oke ya. Karena pakai yang atas berarti diperoleh ini yang tan ini. Dan kalau dikalikan K per K, terus limit ini itu kan sama dengan 1 kan nanti ya. Berarti diperoleh dia sama dengan K. Nah, bagaimana dengan yang dari kanan? Karena dia dari kanan berarti dia lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 pakai yang bawah. Sesuai dengan syaratnya di sini. Jadi diperoleh apa di sini? 3x kuadrat ditambah 2k kuadrat. Terus kalau dicari limitnya diperoleh x menuju 0 kan 0. Nah, tinggal 2k kuadrat. Supaya sama apa yang terjadi? Nah, ketika dicari limitnya harus ada. Karena limitnya ada berarti yang dari kiri harus sama dengan yang dari kanan. Berarti K sama dengan 2K kuadrat, K-nya sama dengan 0 atau K-nya sama dengan setengah. Nah, bagaimana dengan G0 sendiri? G0 kalau dilihat dari definisinya di sini kan pakai yang bawah. Oke ya. Pakai yang bawah. G0-nya berarti dia sama seperti yang limit dari kanan tadi. Limit yang dari kanan tadi kan ini kan 2k kuadrat. Berarti ini jadi yang 2k kuadrat tadi. Dan pada akhirnya dia menyesuaikan dan K-nya boleh 0 atau K-nya sama dengan setengah. Oke. Untuk yang nomor 2 analog sebenarnya. Jadi ini fungsinya, nah ini baru bener H kan. Karena di sini H diperoleh ini. Nah, tentukan nilai berikut jika limit berikut jika ada. Kalau tidak ada berikan alasannya. Jadi hanya ini. Pertama, limit X mendekati 0 dari Hx. Terus yang kedua, limit X mendekati 4 dari Hx. Dan bisa dilihat 0 dan 4 itu di titik-titik yang kayak perpindahannya kan. Beda fungsinya. Oke. Pertama yang 0 dulu dari kiri. Dari kiri berarti kita pakai yang sin 3x. Terus dengan cara yang sama dikali 3/3. Yang ini sama dengan 1. Berarti dia diperoleh 3. Dan selanjutnya untuk yang dari kanan berarti dipakainya yang 2x. Ya sama dengan 0. Ya kan di sini kan. Nah, karena yang kiri dan kanan tidak mungkin dibuat sama, berarti dia tidak ada. Jadi itu alasannya. Terus yang kedua, untuk yang mendekati 4, yang dari kiri, kalau lihat dari soal, dari kiri pakai yang 2x, dari kanan pakai yang bawah. X kuadrat dikurang 16 dibagi x min 4. Oke ya. Yang dari kiri pakai yang ini sama dengan 8. Yang kanan pakai yang ini. Nah, ini bisa difaktorkan dan ternyata sama-sama x min 4. Berarti tinggal ini dan 8. Ternyata limitnya sama. Oke ya.
Karena limitnya sama, berarti ya limitnya ya sama dengan dia sendiri, sama dengan 4. Oke, lanjut yang B. Apakah fungsi H kontinu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 4? Berikan alasannya. Untuk yang X sama dengan 0 ya jelas ya tadi ya. Karena limitnya tidak ada ya berarti ini kan tidak kontinu kan. Nah, untuk yang sama dengan 4 dicari juga H4-nya. H4 itu sama saja 2 dikalikan 4 itu 8. Oh, ternyata semuanya sama, berarti dia kontinu. Oke. Dan ini sudah semua. Sudah ya, selesai ya. Oke. Jadi sekian video kali ini, semoga bisa untuk media belajar. Jangan lupa sebentar lagi UTS, jaga kesehatan, terus kondisinya juga masih wabah corona. Jangan kemana-mana dulu, batasi pergerakan. Kalau bisa di kosan saja, di rumah saja. Kalau tidak penting-penting amat, jangan keluar. Ikuti himbauan pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.